Ya, saya ulangi lagi. Di bagian pembuka ini ada 4 bagian. Ada salam pembuka, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat pembuka, di sini contohnya murid-muridku yang Bapak cintai. Ada ungkapan rasa syukur, yaitu tentang di sini kalimatnya, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian ada maksud dan tujuan. Tujuan ini adalah kamu mau menyampaikan apa? Mau bermaksud menyampaikan apa di pidato ini? Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Ya. Paham. Oke. Selanjutnya, nah ini bagian isi. Bagian isi ini biasanya agak panjang, Mbak, Mas. Tergantung sang orator itu memberikan pidato singkat atau panjang. Kalau pidatonya singkat berarti isinya sedikit. Kalau pidatonya panjang berarti ya panjang. Contohnya di sini bagian isi atau pidato. Bentar, Ustazah ingin mendengar suaranya. Minta tolong dibacakan. Mas Raihan Maulana. Mas Raihan Maulana dengar Ustazah? Mas Raihan Maulana dengar Ustazah? Halo Mas Raihan Maulana, dengar Ustazah? Apa sinyalnya Oh, sinyalnya susah ya? Oke. Iya. Oke, yang lain aja ya, yang ini. Aduh, kenapa disembunyikan semua kameranya, Mas, Mbak? Jangan disembunyikan semua, Ustazah nggak tahu kalian. Mudah-mudahan kalian melakukan apa yang Ustazah ini ya, perintahkan ya. Nonton, nyimak ya. Oke, Mas Rashid Aska. Ya, Us. Ya, tolong bacakan itu Mas, bagian isi. Terlihat? Terlihat. Oke. Yang dari murid-muridku sampai lancar. Coba minta tolong bacakan, Mas. Murid-muridku yang Bapak cintai, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Bersikap disiplin perlu dilakukan karena bermanfaat bagi kehidupan. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Ya, stop. Lanjutkan. Mbak Nana. Nana dengar Ustazah? Nana. Nana dengar Ustazah? Nana. Putus-putus ya? Oke, bagi yang lain. Mbak Erlin. Erlin. Bukan kameranya dan videonya Mbak Erlin. Erlin.
Kalian dengar Ustadzah kah? Dengar, Us. Ya, minta tolong bacakan ini yang bagian kedisiplinan sampai sekolah ini, Mbak. Minta tolong. Yuk, 1, 2, 3 bacakan. Kedisiplinan dapat diterapkan di lingkungan sekolah, antara lain datang ke sekolah tepat waktu, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bacakan. Pekerjaan rumah. Langsung ada suaranya ya. Oke. Ya, cukup Mbak. Terima kasih Mas. Siapa Mas Aska tadi ya? Mas Aska dan Mas Aska dan Mbak Erlin, makasih ya sudah membacakan. Ya, ini tadi ya. Di bagian isi ini ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu yang pertama, dengan menerapkan sikap disiplin dapat membuat aktivitas yang dilakukan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Kemudian, contohnya adalah berbagai contoh menerapkan kedisiplinan di sekolah di sini. Nah, ini ya. Kedisiplinan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah. Antara lain contohnya datang ke sekolah tepat waktu, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan lain-lain. Di bagian isi ini, yang kalian ungkapkan atau yang kalian sampaikan itu adalah kalian mau menyampaikan isi pidato tentang apa? Kalau di sini menyampaikan tentang kedisiplinan dan contoh kedisiplinan. Kemudian diperjelas lagi di bagian sebelumnya ini. Kayak pesan gitu, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Kemudian bersikap disiplin perlu dilakukan karena bermanfaat bagi kehidupan. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib. Nah, ini kayak sebuah pesan bahwa kita harus bersikap disiplin. Dan di sini contohnya sudah diungkapkan, ada datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain. Ini contoh bagian isi. Tergantung kalian mau menyampaikan apa. Kalau kalian mau menyampaikan tentang perpisahan kelas 6, berarti bagian isi ini kalian juga menyampaikan tentang perpisahan kelas 6. Kalau kalian mau menyampaikan tentang Sumpah Pemuda, berarti kalian menyampaikan tentang sejarah Sumpah Pemuda misalnya. Itu. Jadi tergantung kalian mau menyampaikan pidato tentang apa. Begitu. Ya. Yang bagian pembuka tadi ada salam, kalimat pembuka, ucapan syukur, dan tujuan berpidato itu apa. Kemudian di bagian isi, kalian mau mengungkapkan apa, mau menyampaikan apa. Tergantung apa yang kalian ingin sampaikan, atau tema pidato tersebut. Tentang Maulid Nabi ternyata, misalnya, ya berarti kalian menyampaikan tentang, misalnya tentang kelahiran Nabi itu apa. Kemudian selanjutnya, nah, ini paham ya Mas, Mbak, tentang isi pidato? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, di bagian penutup. Bagian penutup ini ada 4. Ada kalimat penutup, harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Contohnya di sini, murid-muridku yang Bapak cintai. Kalau biasanya di pidato-pidato umum itu hadirin yang saya hormati, biasanya seperti itu. Atau bisa juga kalau kalian berpidato di teman-teman yang saya cintai misalnya. Misalnya lagi apa ya?
Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati misalnya. Itu contoh yang biasanya disampaikan di pidato. Kemudian disambung, demikian pidato yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita semua bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri kita masing-masing agar kehidupan kita semakin baik. Nah, di sini ada kalimat penutup. Bisa juga dengan kata-kata sekian pidato dari saya atau sekian pidato dari kami. Atau ini juga boleh demikian pidato yang saya sampaikan. Demikian pidato yang dapat Bapak sampaikan. Ini contoh kalimat penutup. Kemudian harapan atau kesan atau pesan. Tadi diisi ada, sekarang ditekankan lagi di bagian penutup. Semoga kita bisa menanamkan kedisiplinan dalam diri kita. Nah, ditutup dengan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ditutup juga, diakhiri dengan salam penutup. Ya, wassalamualaikum. Bisa juga dengan salam penutup yang lainnya. Jadi tadi salam pembuka juga ada 4, salam penutup juga ada 4. Ya, salam pembuka ada kalimat pembuka dan lain-lain tadi. Dan salam penutup juga sama, ada kalimat penutup, harapan, ungkapan terima kasih dan salam penutup. Itu, ya. Ustadzah ulangi sekilas lagi yang baru aja datang atau baru aja bergabung tentang pidato. Ini ya. Pidato itu kegiatan yang menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan di depan banyak orang. Contohnya ketika ustadz-ustadzah jadi pembina upacara, jadi menyampaikan amanat pembina upacara, itu contoh berpidato. Presiden kita misalnya, itu juga sedang berpidato di depan podium, di atas podium, ataupun di mimbar, itu sedang berpidato. Pidato itu ada yang disebut orator, ada yang disebut juga audiensi. Orator itu orang yang sedang berpidato, audiensi itu orang yang menonton atau yang mendengar. Nah, dalam pidato ada beberapa bagian, ada pembuka, isi pidato, dan penutup. Nah, dalam bagian pembuka itu ada salam pembuka, contohnya assalamualaikum, dan salam yang lainnya. Kalimat pembuka, contohnya di sini murid-murid yang Bapak cintai, bisa juga yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ungkapan rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Kemudian dilanjut maksud dan tujuan dalam berpidato ini apa? Ingin menyampaikan apa? Kemudian diisi. Nah, diisi ini menyesuaikan. Kamu mau menyampaikan apa? Kalau acaranya tentang acara perpisahan, berarti kalian menyampaikan isi tentang perpisahan. Kemudian bagian penutup. Ada 4 juga di sini. Ada kalimat penutup, harapan, dan ungkapan terima kasih. Kalimat penutup, contohnya demikian pidato yang dapat Bapak sampaikan, atau sekian pidato dari kami, atau kalimat yang lainnya juga bisa. Kemudian harapan ini lebih ke pesan atau kesan. Kemudian ucapan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan salam penutup. Bisa dengan wassalamualaikum atau dengan salam yang lainnya. Sampai sini paham teman-teman semua? Oke. Paham? Paham. Ya. Lanjut. Nah, untuk tugasnya, tolong perhatikan. Minta tolong carilah contoh teks pidato tentang perpisahan kelas 6 di internet. Sampai sini paham teman-teman? Cari pidato tentang perpisahan kelas 6. Paham? Paham. Ya, cari di internet. Kemudian pidato itu kamu tulis. Ya, tulis pidato tersebut di buku tulis kalian dengan rapi.
pakai bolpen, nggak boleh pakai pensil. Ya. Kemudian tentukan bagian-bagian teks pidato tersebut. Ya. Misal tak kayak tadi, bagian pembuka yang mana, bagian penutup yang mana, bagian inti mana, salam pembuka mana, kalimat pembukaan mana, isi mana, kemudian kalimat penutup yang mana, salam penutup yang mana, kayak gitu ya. Paham teman-teman? Ya. Kemudian Paham. kalau kalian sudah tulis pidatonya, kalian tentukan bagian-bagian teks pidato, tulis sumbernya. Misalnya kalian ngambil dari kependidikan.com atau dari website yang lainnya, tulis minta tolong. Kenapa Ustadzah minta tolong dituliskan referensinya atau sumbernya? Supaya kalian tidak disangka menjiplak atau menduplikat atau meniru, ya. Jadi kalau kalian tulis dan sudah kalian tentukan bagian pidatonya, kalian tulis sumber atau alamat websitenya. Paham teman-teman? Paham. Oke. Nah, jangan lupa juga tulis hari, tanggal, dan materinya. Hari ini, Senin 15 Februari 2021, materi pembelajarannya tentang pidato dan bagian-bagiannya. Langsung ditulis pidatonya, terus kamu cari bagian-bagian teks pidatonya, kemudian terakhir tulis sumbernya atau alamat websitenya. Paham teman-teman? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Boten. Oke, kalau tidak ada, saya sedikit mengulas tentang matematika. Sedikit aja, nggak apa-apa ya. Untuk matematika, bagi teman-teman yang merasa belum mengerjakan Google Form, tolong segera dikerjakan. Yang kemarin hari Sabtu. Ada yang merasa? Ya. Tidak. Karena apa? Itu nilainya otomatis masuk, Mbak. Alhamdulillah, kemarin Ustazah sudah cek ada 36 anak. Jadi sekitar ada berapa anak itu yang belum? Ada 8 sampai 9 anak yang belum mengisi, yang belum mengerjakan. Itu nanti akan kita bahas bersama di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika, membahas soal latihan yang hari Sabtu kemarin, soal cerita, kita bahas bersama, kemudian kita sedikit mengulas materi baru di lingkaran. Ya, jadi teman-teman yang belum selesai mengerjakan matematika diselesaikan, ditulis caranya yang baik. Kemarin banyak sekali dapat 0. Mungkin kurang teliti aja. Besok kita bahas aja bersama-sama, ya. Oke, teman-teman semua. Ada yang perlu ditanyakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Jangan lupa ya, tugasnya ya, langsung dikerjakan, jangan nunda-nunda ya. Terus hari Sabtu kita berjumpa di pembelajaran matematika. Nanti kita membahas tentang soal cerita yang kemarin kita kerjakan bersama. Dan Ustazah pesan, insya Allah untuk jam Zoom-nya Ustazah tambahkan di hari Senin, tapi mungkin nggak begitu rutin seperti matematika ya. Kalau di hari Senin bahasa Indonesia, Ustazah mungkin memilih materi yang sekiranya Ustazah ingin sampaikan, seperti pidato ini kan materi baru. Jadi Ustazah buat kelas Zoom. Kalau matematika, insya Allah kalau nggak pas ngepasi pengumpulan tugas, Ustazah intenskan, Ustazah seringkan untuk mengadakan kelas Zoom setiap Sabtu dan setiap Senin. Siap-siap aja ya Mas ya, Mbak, disiapkan kuotanya, disiapkan tempat yang bagus, disiapkan sinyalnya yang bagus. Ustazah berharap dengan Zoom meeting ini kalian mengikuti pelajaran dengan maksimal. Begitu. Ada yang mau disampaikan? Ustazah sekali lagi tanya. Enggak. Oke, silahkan bisa. Tanya tentang itu, Ustazah.
Apa? Pidatonya tentang apa? Pidatonya, Adi kan sudah sampaikan. Tentang apa, teman-teman? Perpisahan sekolah. Iya, tentang perpisahan kelas 6, perpisahan sekolah. Cari aja di Google, contoh pidato perpisahan kelas 6. Langsung kamu cari, kamu tulis yang rapi, kemudian kamu tentukan mana toh bagian pembuka, mana sih yang isi, mana sih penutup, mana bagian salam pembuka, mana bagian kalimat pembuka, mana isi pidato, mana salam penutup, dan mana kalimat penutup. Kalau sudah ditulis alamat websitenya, kamu ambil dari mana. Kemudian jangan lupa tulis tanggal, hari, dan materinya. Begitu. Paham? Paham. Ya. Ada yang tanya lagi? Boten? Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sudah tutup ya teman-teman ya? Ya. Ya. Silahkan langsung melanjutkan tugas yang Ustadzah berikan, langsung dikerjakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ustadzah tutup pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu di pembelajaran matematika hari Sabtu tentang lingkaran lagi. Inilah kita tutup pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Tolong dijawab salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan yang lain.